Oke, selamat sore. Yuk, oke kita mulai ya untuk update kita ya. Ini yang IG saya nggak tahu kenapa ini. Soalnya saya mau go live nggak bisa-bisa nih. Ya, yang IG nanti ke YouTube aja ya. Oke, oke kita mulai ya. Teman-teman lihat di ini sebelumnya saya mungkin harus umumin ini karena ini setelah liburan saya malah nggak terlalu banyak itu ya, nggak terlalu banyak promosi ini. Kita akan kopdar tanggal 12 Juli ini, jadi hari Sabtu ini. Jadi buat teman-teman yang mau bergabung, ini berarti kan kita temu offline ya. Jadi ini teman-teman bisa hubungi Yuli, nomor teleponnya di sini ya. Ini ingat ya, daftar dulu karena kita nggak bisa mendadak karena di situ ada snack, ada makan yang mesti kita siapkan ya. Jadi buat teman-teman yang alumni maupun yang non alumni yang mau bergabung, ingat daftar dulu ya sebelum hari Sabtu nih. Jadi yang mungkin terakhir di hari Jumat kali ya. Jadi kabarin kita. Jadi artinya kita bisa prepare untuk snack sama makan siangnya. Jadi nggak sampai membludak juga. Ya, oke. Baik, oke. Nah, kita update dulu ya untuk market ya. Sedangkan ini hampir berapa ya? 10 harian ya saya nggak update ya. Ya, kita tahu sudah, ini pasti teman-teman sudah tahu lah bahwa Trump sudah kirim surat ke semua negara termasuk Indonesia mengatakan bahwa tarif akan berlaku di tanggal 1 Agustus ya. Moga-moga tidak ada tako ya. Tako itu adalah Trump always chicken out ya. Nggak tahu nanti mundur apa enggak ya. Tetapi ya kita udah tahu bahwa ini Indonesia kena 32%, tidak ada perubahan sama sekali. Sedangkan negara-negara lain kayak Vietnam aja dapat diskon 29%, Cina itu dapat diskon 115%, kita tetap ya. Jadi walaupun sudah ngejilat dan lain sebagainya, mau beli minyak dari US kalau macam ternyata kita tidak dianggap sama sekali gitu ya negosiasinya kita ya. Tapi kita nggak tahu nih nanti kan masih ada 1 bulan nih penerapannya seperti apa. Tapi teman-teman oke lah, ini data teman-teman pasti sudah tahu. Tapi yang mau kita lihat itu adalah bagaimana tanggapan market dengan pengumuman ini. Ya ternyata market tidak bergeming sama sekali ya. Jadi artinya ya udah anggap angin lalu. Biasanya kan kalau udah ada pengumuman itu langsung market bergejolak ya. Tapi yang kita lihat pada indeks harga saham gabungan itu tidak terjadi apa-apa waktu diumumkan. Lihat ya teman-teman ya. Ini kan di saat diumumkan ya. Ini tidak terjadi apa-apa. Jadi artinya market sudah pricing in untuk 32%. Jadi ya karena nggak ada perubahan kan. Kecuali mungkin kalau dia bikin lebih jelek lagi. Indonesia kena 50% mungkin ada gejolak di pasar. Tapi ini yang kita lihat tuh ya udah sudah dianggap angin lalu. Artinya sudah price in untuk keadaan itu. Termasuk di dalamnya itu adalah Cina mie apa bukan mie. Cuma dikenai 30% ya. Jadi artinya ya udah market udah selesai dengan ini. Jadi walaupun Trump mau terapin apa enggak ya, ini berarti market sudah price in untuk keadaan ini. Jadi ya ini yang mau kita lihat. Jadi datanya sudah keluar, tetapi market sudah nggak ngapa-ngapain lagi. Jadi artinya ya udah ini sudah kelar lah ya untuk urusan di market ya. Nah kita mau lihat yang kedua itu adalah ini. Trump mengancam akan mengenakan tarif untuk produsen farmasi sekitar 200%. Ya, kalau tidak mengalihkan produksinya ke US. Ya, dan itu dikasih waktu 1 sampai 1,5 tahun. Jadi artinya kalau ini ya mungkin market akan price in untuk itu. Cuman kalau teman-teman lihat di Indonesia, ada efeknya nggak untuk indeks emiten-emiten dalam indeks harga saham gabungan? Ya itu yang saya cek tidak ada sama sekali. Yang saya ketemu adalah Sido sempat mengekspor ke Amerika Serikat, tetapi dari Januari sampai April 2025 yang diekspor itu kecil banget, cuma 14.897 US dollar. Jadi cuma 14 ribuan US dollar. Jadi kecil sekali. Sedangkan untuk yang emiten-emiten yang lain itu rata-rata tidak ada ekspor ke sini. Dan walaupun Sido pernah ekspor ke US, sampai sekarang masih ekspor ke US ya, ternyata porsi ekspornya cuma 2%. Tuh. Jadi porsi ekspor dari total ekspornya cuma 2% dari total pendapatan Sido itu sendiri. Jadi untuk dari pasar ekspor, Sido itu cuma dapat 2%. Memang ada rencana kontribusi ekspornya mau dijadikan 15% dalam 3 sampai 5 tahun ke depan. Ya, tetapi Amerika itu cuma salah satu tujuan ekspornya Sido.
Kalau teman-teman juga lihat ya, kenapa farmasi kita tidak ada efek ya? Karena memang nggak ada, hampir boleh bilang tidak ada yang ekspor secara langsung ke sana. Ya mungkin karena keterkaitan dengan itu apa namanya FAA ya. Ya FAA itu kayak BPOM-nya Indonesia gitu ya. Itu ketat sekali. Jadi belum tentu farmasi Indonesia atau obat-obat yang diproduksi Indonesia bisa masuk dalam pasar US itu sendiri ya. Karena itulah makanya kalau ini teman-teman bisa lihat lah itu hampir bilang tidak ada efek-efek banget gitu ya ke dalam emiten-emiten farmasi Indonesia. Ya, yang saya temuin adalah data ekspor ke US cuman ada pada Sido. Mungkin ada satu lah yang namanya Paros ya, tapi itu sudah terjadi 2 tahun yang lalu. Nah, yang masih ekspor ke US itu adalah Sido. Ya, jadi kalau lihat dari ini ancaman tarif segala macam, ini kelihatannya Sido juga tidak terlalu efek-efek sekali karena eh, ini ya porsi ekspornya cuma 2%. Ya, porsi ekspor jadi total ekspornya. Jadi Amerika itu cuma salah satu dari negara tujuan ekspornya. Jadi ini bisa cuma 0, sekian persen dari pendapatan Sido. Jadi kalaupun anggaplah ya Sido tidak tahu udah tidak usah kirim ke US deh. Gitu ya. Dia cuma akan kehilangan 14.897 US dollar doang. Itu kecil sekali lah ya buat Sido ya. Itu ya. Jadi kalau lihat dari ini soal ancaman ini emiten farmasi di Indonesia itu hampir boleh tidak kena efek. Jadi udah ya. Tadi yang tadi tarif itu efeknya ke emiten itu hampir boleh tidak ada karena well, harusnya emiten sudah mempersiapkan diri untuk 32% lah. Dan ekspor kita ke US yang gede itu kan adalah sepatu ya, sepatu, tekstil ya, itu aja yang gede. Selebihnya itu hampir boleh bilang tidak gede ke daerah situ. Jadi ya dengan kata lain tarif ini sebenarnya untuk emiten kita itu tidak terlalu signifikan sekali. Ya, mungkin yang akan signifikan itu yang ini. Ini adalah tembaga. Ya, tembaga, teman-teman tahu tembaga itu kemarin mencetak all time high waktu diumumkan, ya. Jadi tarif ini mungkin akan mengguncang pasar itu karena apa? Tembaga itu adalah komoditas penting untuk industri modern. Jadi hampir boleh dibilang semua industri itu hampir boleh dibilang sudah menggunakan yang namanya tembaga. Kenapa Trump mengenakan tarif ini ke tembaga saja? Sasarannya itu sebenarnya adalah Cina. Ya, karena yang apa menggunakan tembaga terbesar di dunia itu adalah Cina. Kenapa Cina? Karena hampir boleh dibilang semua barang-barang kayak kendaraan listrik, ya, barang-barang infrastruktur, elektronik, termasuk peralatan militer itu ada hampir boleh dibilang kita bisa temukan di Cina lah. Kalau peralatan militer mungkin mungkin US lebih lebih dominan ya. Tapi kalau teman-teman lihat kayak penggunaan di kendaraan listrik, kita tahu penggunaan di dalam kendaraan listrik sendiri, electric vehicle-nya itu hampir boleh dibilang menggunakan itu setengahnya itu tembaga. Ya dari kabel, dari itu semua peralatan lainnya itu dari tembaga. Jadi sebenarnya sasaran yang mau dipukul itu adalah ke Cina, ya. Barang-barang elektronik juga sama, made in China kan di mana-mana sudah ada kan. Jadi ini yang kita lihat ya. Nah, kemudian tarif yang 50% itu benar-benar signifikan karena dia menciptakan lonjakan harga tembaga di Amerika Serikat itu mencapai itu pokoknya itu all time high. Ya, termasuk hari ini ya berusaha untuk mencapai all time high lagi. Ya, mungkin ya memang akan ada koreksi dalam waktu dekat karena penerapannya itu mungkin akan diterapkan di Agustus. Mungkin ya kalau Trump tidak mundur lagi. Tapi kalau Trump mundur, ya udah dia akan turun kembali. Kalau teman-teman lihat teknikalnya tembaga, sebentar ya kita lihat teknikalnya tembaga. Mana tembaga? Nih. Ya, ini kalau kita lihat ya, ini kan ada all time high-nya nih. Sebentar. Nah, ini kan udah all time high-nya. Ya, jadi dia udah break all time high, kemudian habis itu masih stay di atas ya, di atas all time high, tapi udah meninggalkan shadow-shadow. Kenapa? Karena kan belum ada kepastian dia mau terapinnya kapan. Ya nanti kayak tako lagi kan. Oh ya udah gua nggak akan terapkan dalam waktu dekat ya, kita relax dulu lah dan lain sebagainya. Kan bisa aja kayak gitu. Nanti dia akan turun lagi. Ya, tetapi kalau misalnya jadi benar-benar diterapkan, nah ini yang mungkin akan ada dampaknya. Kenapa dia akan berdampak? Kita lihat ya. Ini ada beberapa yang oh ya, ini kita lihat dulu dampaknya ke emiten di Indonesia. Ya, ada beberapa emiten di Indonesia yang
akan terdampak oleh tarif ini. Sebenarnya bukan dikenakan ke tarif itu, tetapi karena lonjakan harga yang disebabkan oleh tarif ini. Ya, kita lihat ya. Lonjakan harganya kan lumayan tinggi ya. Tadi ya, ini capai all time high kan. Ini jadi 5,5 sekarang ya. Posisi 5,540 ya. Sempat berapa ini? Sempat hampir 6 ya. 6 ini per metric ton ya. Ya. LBS itu per ton atau per apa ya? Ini kalau dalam bahasa Inggris kan dia sebutnya LBS ya. Nah, yang kita mau lihat itu apa? Karena harga tembaganya meningkat, berarti kan harusnya ada korelasi pada pendapatan emiten-emiten tersebut. Korelasi pada pendapatannya. Tapi di satu sisi, teman-teman juga harus tahu bahwa kalau harganya naik begitu tingginya, permintaan pasti akan turun. Ya, harga naik, permintaan akan turun. Nah, jadi oleh sebab itu kita mesti menunggu efeknya, efeknya kepada emiten-emiten ini. Apakah benar seiring dengan peningkatan harga tembaga juga meningkatkan eh, pendapatan dari emiten itu? Sama kayak kayak emas lah ya. Emas kan naik tuh. Ya, emas naik. Nah, itu konsisten naik kan? Ya, nah itu otomatis pasti akan berdampak pada emitennya. Tetapi kalau misalnya kita lihat ya, tembaga naik, tetapi permintaan untuk tembaganya ternyata turun, ya berarti kan untuk pendapatan ke emiten-emiten ini justru ya kita akan lihat mungkin so-so aja atau bahkan menurun malah. Ya, karena apa? Karena adanya demand yang menurun juga karena seiring dengan meningkatnya harga tembaga itu. Ya, oke. Nah, apa yang untuk yang di Indonesia, kita tahu bahwa Indonesia itu adalah produsen tembaga terbesar ya. Salah satunya adalah yang Freeport itu, yang di Grasberg itu ya. Nah, yang terdampak paling kencang itu pasti Freeport. Ya, tetapi kan Freeport tidak ada di Indonesia kan. Ya, jadi otomatis ya teman-teman kalau lihat di US market ya memang dia udah ada peningkatan ya peningkatan. Cuman ya kita nggak bisa bilang bahwa dalam waktu dekat dia dia akan ada apa langsung ada rally dan lain sebagainya. Belum bisa kita katakan karena tarif ini kita belum tahu kapan akan diterapkannya. Oke, nah kalau udah jadi diterapkan mungkin ada gejolak sebentar. Ya mungkin market akan memprice in untuk kenaikan pendapatan karena kenaikan harga tembaganya kan. Ya, tetapi setelahnya market akan menunggu, menunggu apa? Menunggu laporan keuangan dari emiten-emiten itu benar nggak dengan naiknya harga tembaga, maka pendapatan dari si emiten itu naik juga. Kalau iya, maka akan ada kesinambungan kenaikan itu. Tapi kalau misalnya ternyata kenaikan harga tembaga diikuti oleh penurunan pada demand atau permintaan, ya teman-teman akan lihat apa pendapatannya akan sosok aja. Ya, jadi ya ini yang perlu kita perhatikan ya. Kalau dia meningkat, harganya meningkat, kemudian permintaannya tetap, nah kita mungkin bisa memprice in untuk kenaikan pada pendapatan si emiten ya. Ini Freeport kita nggak ada, udah tinggal kita coret aja lah ya. Tapi ada beberapa yang punya tembaga yaitu adalah BRMS. Jadi dia selain ada emas, dia juga punya tembaga sampai ke zinc ya. Kemudian ada Aman Mineral. Aman Mineral udah pasti tembaga kan? Ya, di situ ada AMMN ya, AMMN. Kemudian habis itu ada perusahaan-perusahaan kimia atau industri yang terkait. Ini perusahaan kimia atau industri yang terkait itu salah satunya adalah kabel. Ya, jadi kalau peningkatan pada harga tembaga jangan masuk ke emiten kabel. Oke? Ya, jadi beban biaya importnya akan meningkat jika modal atau komponen yang berasal dari luar negeri. Oke? Ya, jadi kalau teman-teman ingat ya, kalau tembaganya benar, ini kan sudah naik terus tuh ya kan, otomatis perusahaan-perusahaan kabel akan mengalami peningkatan pada biaya produksinya. Karena dia harus beli tembaga dengan harga yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya. Oke, ya termasuk pipa-pipa tembaga ya yang mungkin yang sering dipakai untuk yang apa tembaga itu kan bagus untuk penghantar dan atau apa ya kita bilang ya bahasa kerennya. Ya udah pokoknya untuk listrik-listrik itu lah ya. Ini yang teman-teman perlu perhatikan ya. Kalau apa jadi diterapkan BRMS aman mineral teman-teman boleh perhatikan tapi mungkin itu baru akan ada gejolak jangka pendek sampai nanti laporan keuangannya mengkonfirmasi bahwa benar terjadi peningkatan pada pendapatan mereka, tidak ada penurunan pada permintaan. Oke? Nah, bagaimana kita bisa tahu akan adanya penurunan pada permintaan atau tidak?
Yang kita tahu itu adalah ekspor kita terbesar kemana? Ke Cina kan? Ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tahu ekspor terbesar kita ke Cina, maka yang kita butuh lihat itu adalah PMI, ya PMI dari Cina itu sendiri, mana Tiongkok. Yang kita mau lihat itu adalah PMI-nya itu naik bulan ini ya. Kita lihat ya PMI-nya ini sudah eh, gini teman-teman lihat ya. Ini sudah 50,4%. Ya, 50,4%. Artinya apa? Yang tadinya kontraksi, berarti di bawah 50% itu dianggap sebagai kontraksi. Jadi artinya industrinya itu sedang bermasalah karena ada tarif dan lain sebagainya. Tapi tarifnya kelihatannya sudah mulai oke-oke nih ya. Karena itulah makanya dia naik ke 50,4. Jadi kalau dia udah naik ke 50, artinya manufaktur indeks dari si ini industri-industri di Cina itu sudah mulai expanding ya. Jadi karena dia udah di atas 50. Yang kita mau lihat adalah bulan depan itu lebih baik daripada 50. Ya, lebih baik daripada 50. Jadi kalau dia lebih baik daripada 50, maka kita bisa lihat bahwa industrinya udah mulai kembali aktif kembali kalau industri Cina-nya ya. Ini yang mau kita lihat. Jadi dia mulai meningkat kembali. Ini kamu lihat ya. Jadi kalau misalnya dia meningkat kembali, kemungkinan besar permintaan segala macam itu semua akan naik. Akan ada apa kenaikan pada permintaan termasuk dalamnya adalah bahan baku yang dibutuhkan ya ekspor ekspor bahan baku kan cukup besar dari Indonesia kan. Jadi kita mau lihat seperti itu. Ya ini teman-teman bisa lihat ya ini sudah 50,4. 50,4 artinya dia sudah mulai running lah ya industri-industrinya. Jadi kalau bulan depan kita melihat dia jauh lebih baik, jadi ada potensi industrinya terus meningkat. Karena tarifnya juga udah ini kan, udah deal kan. Tarifnya nanti yang dikenakan di Agustus kan cuman 30% dari 145. Itu turun jauh banget, turun 115%. Jadi ya buat Cina oke lah, udahlah margin kita kepotong 30%, cincai lah. Ya kan? Gitu loh ya. Jadi mungkin hitung-hitungan kan teman-teman juga tahu ya. Barang dari Cina kita beli aja deh, kita beli ya. Kita bisa jualnya harganya sekali lipat kan. Harganya bisa 100% kan. Jadi, jadi lu beli dari Cina misalnya 10.000 gitu ya. 10.000 udah termasuk ongkos kirim segala macam lu hitunglah 20 atau 30% gitu ya. Jadi 130.000. Ya, 130 lu masih bisa jual misalnya 25.000, itu hampir 100% kan. Nah, kalau cuma dipotong 30%, oke lah, sosok aja lah. Itu benar nggak? Ya, oke, gue tetap jual di 25.000, cuman mungkin margin gue jadi berkurang 30%. Ya, ini kalau teman-teman lihat ya, dari angka ini ya. Kalau kalau saya menjadi pengusaha US, 30% ini oke-oke aja lah daripada 100% yang diterapkan. Benar nggak? Ya, jadi kalau 30%, ya udahlah. Ya, kita udah tetap aja harga segitu, cuman untungnya kurang 30%. Ya, saya yakin banget pasti mereka mereka akan berpikir begitu. Karena kalau lu mau cari barang yang kita bilang apa ya? Lu mau cari barang yang sama, yang sejenis, tetapi harga segitu, itu zaman sekarang udah susah banget dicari. Ya kita jujur aja lah ya. Kalau lu nggak mengandalkan negara itu, ya hampir boleh bilang udah susah untuk dicari. Memang iya kita tahu bahwa harganya semakin hari semakin mahal yang diproduksi Cina, ya. Tetapi eh, apa konsistensi dengan harga murahnya itu tetap masih murah dia, ya dibandingkan dengan lu produksi sendiri. Ya, ya oke lah kita kita jujur-jujuran aja lah. Apa kita udah lihat lah beberapa beberapa eh, apa merek-merek terkenal, merek besar itu akhirnya memindahkan pabriknya keluar dari Indonesia. Kenapa coba? Ya karena regulasi dan SDM lah ya kita bilang SDM-nya itu ya cukup memaksa eh, biaya produksi kita menjadi naik gitu kalau lu produksi di dalam negeri. Gitu kan ya jadi ya udah ini tarif udah oke ya jadi kalau artinya kalau permintaannya tetap harganya naik ya teman mungkin akan lihat ada efek kepada emiten-emiten ini ya dari BRMS atau AMMN
Ya, saya mungkin kalau teman-teman tanya, saya mungkin akan pilih ya BRMS karena apa dia punya keuntungan dua sisi ya. Satu adalah harga emas, kemudian ya kedua ada harga tembaga. Ya, mungkin memang porsi tembaganya tidak sebesar emas, tetapi ya kurang lebih mereka dia bisa dapat keduanya lah dibandingkan dengan waktu dia awal mulai, awal diakuisisi atau awal merger dengan Grup Salim itu kan harga emasnya masih di daerah 2000-an bahkan 1800-an malah kan. Sekarang kan cukup stabil di daerah 3000. Walaupun ada kecenderungan terus turun ya harga emas ya. Tapi yang kita lihat tuh adalah ya dia dia sudah harga emas itu udah cukup apa ya cukup stabil di daerah 3000. Ya, jadi kalau lihat dari ini angka pendapatannya udah BRMS sudah pasti 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 naik kan. Ditambah lagi kalau seandainya permintaan untuk tembaga tetap, kemudian ditambah lagi dengan harga tembaga yang naik, berarti kan ada potensi untuk double cuan gitu ya di daerah situ ya. Jadi teman-teman tinggal perhatikan teknikalnya, oke? Nah, strategi kita gimana dengan adanya perang tarif, dengan adanya tarif yang 32%, kemudian habis itu ada tarif tembaga dan tarif farmasi. Sekali lagi tarif farmasi tidak terlalu berpengaruh pada Indonesia, ya mungkin yang kita lihat itu adalah tarif tembaga, ya. Nah, yang kita lakukan adalah back to domestic. Ya, back to domestic. Jadi ini strategi kita. Jadi kita mulai hindari emiten yang sensitif terhadap ekspor dan impor. Ekspor dan impor yaitu berhubungan dengan farmasi, tembaga, atau manufaktur yang berbahan impor. Ya, pasti nanti teman-teman tanya, manufaktur apa yang tidak import bahan bakunya? Ya kan? Ya, pasti semuanya import. Betul, ya kita tahu bahwa semua bahan baku itu import. Ya, tapi kalau bisa dihindari. Ya, jadi artinya teman-teman bisa back to domestic alpha. Ya, fokus pada konsumsi domestik. Infrastruktur lokal dan subsidi pemerintah. Ini yang kita mau lihat. Jadi apa kita balik ke di mana uang itu mengalir, ya uang itu mengalir. Jadi prioritaskan sektor yang marginnya kuat, tidak tergantung pada harga global. Ya, apa saja itu? Ini ada beberapa, ya teman-teman lihat ya. Sektor konsumsi primer dan retail itu kan basisnya pasti lokal kan? Ya, teman-teman bisa lihat kayak ICBP, Mayora, AMRT, Sido, WIM ya dan sebagainya. Ya, lu bisa tambahin di situ lah ya, apa-apa saja di situ. Cuman ya memang kalau lihat dari teknikalnya ini tidak terlalu menyenangkan ya. Oke, tetapi ini lokal. Ya, artinya dia ada fokusnya pada domestik. Itu maksud saya, ya. Oke, ya, setelah ini ya teman-teman pasti lihatnya ke teknikal lah. Perbankan domestik. Oke, perbankan kita udah pasti domestik. Perbankan kita benar-benar cuma jago kandang doang. Ya, apa yang kita lihat? Ya udah pasti BBCA, BBNI, BBKP, termasuk teman-teman mungkin lihatnya BBRI. Ya, itu yang kita lihat. Jadi balik ke lokal. Infrastruktur dan konstruksi, ya mungkin yang di sini yang saya pilih yang masih kuat-kuat aja ya kayak ADI, PTPP, ya itu mungkin yang masih ada proyek-proyek dalam negeri termasuk stimulus APBN di situ masih masih ada. Ya, tapi kalau teman-teman lihat kayaknya technical konstruksi nggak terlalu bagus, ya udah nggak usah. Ya, tetapi ini adalah salah satu yang berbasis lokal. Oke, energi lokal ya dalam hal batu bara dan gas itu ada PTBA, ada Pegas, ada Elsa. Ini saya ambil yang apa yang netral ya. Teman-teman tahu ya pilihan saya itu pasti ada Dewa di situ ya. Ada Dewa di situ, energi lokal itu masih ada Raja, masih ada Petrosea. Teman-teman bisa tambahkan di situlah ya. Kemudian telco dan digital infrastruktur ya. Ini yang mungkin yang kita pilih itu adalah Excel ya, tetapi teman balik lagi ke teknikalnya ya. Jangan lupa ya, teknikal karena Excel pasti lokal kan. Ya ambil ke paket-paket data yang di lokal. Ya ini maksud saya loh ya, tapi teman-teman tetap harus perhatikan teknikalnya untuk masuk. Ya, tapi ini adalah ya rekomendasi kita untuk sektor-sektor yang berbasis dalam negeri. Oke? Kemudian logistik lokal ya, di situ pasti ada ASA, logistik lokal ada jasa, ya JNE kan belum ada ya, Tiki belum ada ya, apa JNT, saya lupa JNT tikernya apa ya, sempat ada kan ya tiker JNT kan, tapi ini kurang lebih dia karena lokal ya. Kemudian properti.
Ya, properti ya, berarti ada CTRA, ada BSDE, ada Pewon, termasuk teman-teman mungkin bisa perhatikan SSIA yang baru diakuisisi oleh si Jarum, ya, nggak tahu ya apa yang dilihat oleh Jarum pada SSIA, ya, tapi teman-teman bisa perhatikan itu kenapa dia masuk ke SSIA, ya, tapi yang pilihan kita ya pasti yang saham-saham begini lah ya. Kalau untuk yang properti ya pasti ini. Ya, nah tapi yang pilihan utama kita yang mungkin ya sampai hari ini kita masih bisa mencium bau uang di daerah situ adalah CPO. Ya, kenapa kita bisa mencium bau uang? Karena jelas ya di dalam negerinya, produksi dalam negerinya kuat, permintaan lokalnya besar, ada dari biofuel, kemudian untuk makanan itu gede ya, ekspor ke India. India dan Cina bukan ke Amerika, kemudian habis itu marginnya bagus saat harga minyak dunia naik. Ya, teman-teman bisa lihat ya, harga minyak dunia juga cukup stabil di situ. Pada saat dia naik juga ini membuat si CPO-nya juga naik. Ya, tapi ini ini adalah salah satu sektor yang mungkin ya harus bisa kita bilang paling kita andalkan dalam perang tarif ini. Karena dari semua analisis ya kita bisa lihat CPO itu adalah eh, apa namanya sektor yang paling kuat untuk dalam negeri. Terutama mereka yang bisa supply ke biodiesel. Ya, sekarang kan ada di B40 ya, B35 ke B40 ya kan? Jadi penerapan CPO-nya itu yang buat diserap itu gede sekali. Ya, bahkan kalau mau diterapkan ke B50 pun kita butuh tambahan apa ini? Tambahan lahan-lahan baru untuk dibuka kembali ya. Jadi yang kita lihat itu adalah ya ini memang sedang didorong sampai ke B50 kan. Cuma kita belum tahu sampai kapan. Ya. Nah, kemudian CPO itu minim terkena tarif Amerika. Tarif US itu hampir boleh bilang tidak ada di CPO. Kenapa? Karena ekspor utama dia adalah ke India, Cina, Pakistan, dan Timur Tengah. Ya, ini yang kita lihat ya. Kemudian habis itu substitusi minyak nabati global. Jika minyak kedelai dari Amerika dan Brasil terganggu akibat perang dagang, maka permintaan CPO pasti akan naik. Ya, ini yang kita lihat ya. Kemudian margin untuk marginnya cukup stabil. Banyak emiten CPO itu mengalami vertical integrated, artinya kebun dan pabrik itu hampir boleh dibilang udah udah satu ya. Jadi dia nggak cuman punya kebun saja, tapi nggak bisa ngolah itu menjadi CPO. Tapi hampir boleh dibilang udah rata-rata emiten CPO-nya kita, ya emiten sawitnya kita itu sudah hilirisasi. Jadi dia udah bisa nanam sekaligus mengolahnya menjadi CPO. Ya ini yang kita lihat ya, sehingga cukup tahan pada guncangan harga lah ya. Karena itulah untuk yang CPO kita masih bertahan di TAPG. Ya, TAPG, DSNG ini memang secara teknikal agak susah untuk dibaca, tapi ini satu grup masalahnya. Ya, kalau TAPG naik, biasanya DSNG akan naik. Ya, biasanya tergantung lah ya. Rata-rata sih yang kita lihat itu adalah DSNG naik duluan, baru akhir itu TAPG. Cuma sorry. Cuma kalau secara teknikal yang lebih 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 bisa kita lihat itu adalah TAPG. Karena itulah makanya saya akan cenderung pegang TAPG daripada DSNG. Oke? Jadi ini adalah update saya ya. Jadi kesimpulannya yang kita mau lihat saat ini dari tarif-tarif itu daripada kita pusing dengan tarifnya, daripada kita pusing terus dengan si Trump bentar ngomong ini, bentar ngomong itu, ya sudah kita mulai fokus ke dalam negeri saja ya, emiten-emiten yang berbasis dalam negeri, ingat itu ya. Dari semua ini teman-teman udah tinggal cek teknikalnya ya, mana kira-kira cocok, apakah ICBP cocok buat gua atau mungkin jangan-jangan lu mungkin lihatnya ke eh, yang lain gitu kan, terserah teman-teman, yang penting teman-teman menangkap pesan saya bahwa yang kita cari itu adalah yang berbasis dalam negeri saja, nggak usah yang berbasis nggak usah yang bawa-bawa ekspor dan lain sebagainya, kita ambil aja dalam negeri. Jadi yang kekuatan domestiknya masih gede, nah itu yang kita pegang. Ya, salah satunya pasti adalah perbankan. Ya, perbankan yang kita mau lihat. Kemudian habis itu properti sebenarnya bisa kita lihat. Cuma karena daya belinya masih cenderung agak lesu dengan apa namanya suku bunga yang masih tinggi, ya mungkin ini masih masih nanti ya. Tapi kita bisa lihat kayak misalnya perbankan mungkin udah di area-area yang bisa kita kolek ya. Atau mungkin ada saham-saham yang lain yang berbasis dalam negeri yang mungkin teman-teman bisa bisa pegang itu sendiri ya.
Oke, nah sekarang kita lihat beberapa ya. Misalnya contoh kayak TAPG. TAPG hari ini naik lumayan banyak. Ini ya. Ini adalah area kita beli. Ini area kita beli. Ya, ini area kita beli. Kan dia sempat naik, kemudian habis turun kan. Itu adalah area kita beli, saya buang aja ya. Nah, jadi kalau teman-teman lihat, dia kan sudah break lagi. Saya ambil itunya aja ya. Nah, dia kan sudah break lagi. Artinya apa? Artinya TAPG sudah lanjut. Kita lihat DSNG sebentar. Nih, DSNG. Nah, ini kan udah naik kan? Tuh mungkin lihat ya, oh dia masih di bawah nih. Jangan-jangan gua ambil DSNG, oke ya. Yang menjadi masalah untuk DSNG itu adalah volumenya. Teman-teman bisa lihat volumenya. Ini sekarang udah agak bagus ya. Tapi ini jelas masih gede-gede sekali volumenya. Ya, tapi kalau misalnya teman-teman bisa baca teknikal tanpa volume, ya oke. Ya, nah ini DSNG. Ya, saya mengecualikan volume ya. Teman-teman bisa lihat dia udah break ya, udah break. Hari ini volumenya pasti gede ya. Nah, yang kita mau lihat sebentar ya, saya cari congruence yang lain. Mana sih? Nah, teman bisa lihat dia juga sudah break, kemudian habis itu ini break lagi. Jadi ini ada potensi untuk lanjut ya. Lanjut kemana? Ya, teman-teman tandain aja dia punya support dan resisten. Ini nggak usah tahu tebel ya. Ya, ada beberapa yang teman-teman bisa lihat dia bisa jadi ke situ. Ya, kalau untuk dia udah breakout, mungkin ini breakoutnya masih kecil ya. Sorry. Ini breakoutnya masih kecil ya. Jadi teman-teman saya mungkin lebih menyarankan teman-teman menunggu. Tapi kalau tidak, lu misalnya agresif ya, lu tinggal buy. Kemudian habis itu dia kan pasti akan naik nih. Mungkin kena ini dulu ya, kena resisten ini. Mungkin nanti akan ada pullbacknya. Ya, lu bisa tambah lagi pada saat dia pullback. Tapi kalau dia nggak pullback, ya berarti lu tunggu area di atas. Ya, karena itulah makanya saya lebih seneng THPG. THPG breaknya lebih kenceng ya. Ini hari ini berapa persen? Hari ini hampir 12% ya THPG ya. Oke. Nah, jadi sorry Pak, ini siapa nih? Jenius Halal siapa nih? Oke, ya, ini teman bisa tunggu dia pullback ya, baru ambil atau dia lanjut ya, karena ini all time high. Karena dia all time high, berarti kan sky is the limit kan? Jadi em, ini siapa nih? Coret-coret terus. Ya, ini sky is the limit. Jadi kalau dia sky is the limit ya berarti udah lu tinggal lanjutin aja. Kalau kita mau lihat dia sampai kemana, gue pakai extension aja ya. Bentar. Oke, kita pakai extension ya. Oke, dia masih akan sampai ke sini. Satu berapa nih? 1,17. Ini ya. Ya, next habis itu ke 1,4. Ini. Ini adalah target-target dari THPG. Oke, ya. Ini yang kita kita mau lihat ya untuk THPG karena dia udah all time high. All time high berarti kan kita nggak bisa ngukur lagi ke atas kan? Berarti sky is the limit kan? Makanya saya pakai extension. Kalau teman-teman lihat Fibo extensionnya, berarti kan sasaran pertamanya adalah 1175. Nah, sampai situ dia bisa pullback dulu nggak? Ya kalau dia bisa pullback, sebenarnya akan jauh lebih baik. Kenapa? Karena dia akan menguji area all time high itu ya yang resisten yang sudah dia break itu menjadi satu support ya. Kalau itu kuat, berarti kan ada potensi lumayan kuat untuk sampai ke atasnya. Ya, sedangkan kalau untuk yang DSNG atau mungkin ada saham-saham untuk yang misalnya kita lihat ya LSIP. Nih, teman lihat LSIP. Ya, ini hampir break ya. Hampir break kalau nggak salah. Ini coba kita lihat ya, dia benar break nggak? Oke, ya sudah break, tetapi breaknya baru sedikit nih, kayak DSNG. Ya dia udah break, tapi masih sedikit. Tapi teman bisa perhatikan juga ini LSIP. Ya, targetnya berarti ke daerah-daerah sini. Saya kotakin aja biar kelihatan. Nah, targetnya ke daerah-daerah sekitar ini. 1.500-an.
sampai ke 1650. Ya, satunya lagi em, eh, em, saya lupa ya. Yang biasa kita tradingkan untuk CPO apa lagi ya? Satu lagi ya. Kita lihat sih. Oh, coba Ali ya. Oke, Ali kelihatannya masih belum ngapa-ngapain ya. Ya, ini adalah low-nya. Ini low-nya, kelihatannya dia masih belum ngapa-ngapain. Kita bisa tarik trend line di sini. Ambil yang ini aja, biar cepet. Ya, berarti kita mau tunggu dia break, break baru ambil ya Ali ya. SIMP. Oh, SMP udah naik duluan. Sudah duluan, tapi kelihatannya akan mentok nih. Yap, ya, ya, kelihatannya akan mentok juga. Ini saya buang aja. Itu daerah berapa? 560 sampai 600 ya untuk yang SIMP TBLA. Kita ini tinggal ini ya, kita konfirmasi aja sektornya ya. Nah, TBLA juga sama ya. Dia udah break ya harusnya ya. Benar gak? Ya, shotnya udah break, betul ya. Dia udah break, ini udah sempat break lagi. Ini bagus nih. Oh enggak. Oh enggak break. Ya kan? Enggak kan? Enggak. Ya, nah TBLA tinggal break trend line. Habis itu kalau secara itu support dan resistance, dia sebenarnya udah break. Nah, kita lihat dari sini. Ini kan udah break ya, sempat. Tuh ya. Dia udah sempat break kan? Ini udah sempat break, kemudian habis itu cuma ketahan di trendline. Jadi tunggu trendline-nya break. Tapi overall kita lihat yang saham-saham CPO itu cukup ini ya, cukup memberikan kepada kita apa konfirmasi secara sektornya. Berarti kan ada something kan yang dilihat oleh market di daerah CPO kan? Mungkin apakah seperti yang kita lihat bahwa CPO ini minim terkena tarif Amerika Serikat, permintaan domestik menguat, substitusi untuk minyak nabati globalnya ada ya karena tarifnya untuk minyak kedelai segala macam terganggu akibat perang dagang mungkin akan ada peningkatan pada CPO. Kemudian marginnya harusnya cukup stabil ya kita lihat dari harga CPO-nya, CPO ya. Oke ya. Nah, ya harga CPO-nya sih cukup stabil ya sejak berapa? Sejak 2022. Nah, sejak 2022 ya harganya cuma di daerah sini. Ya berarti kan cukup stabil ya. Ya. Ini yang kita lihat ya untuk CPO. Dari 2002 ini cukup stabil dari situ ya. Kalaupun naik ya cuma naik sampai ke ini sempat naik sampai ke 5.000 terus habis itu udah turun kembali. Ini turun pun nanti kelihatannya akan sebentar lagi akan break nih. Ya kan udah break malah udah break trendline malah ya. Ini weekly ya. Ya udah malah udah break trendline. Ya kita lihat nanti dia meningkat apa enggak. Volumenya sih enggak ya. Ya tinggal kita lihat nanti apakah ada peningkatan pada harganya. Kalau dia ada meningkat ya pasti harusnya untuk saham-saham CPO ini pasti akan terus membaik gitu. Ya, jadi kalau lu yang masih pegang TAPG ya hold aja udah. Gitu. Apalagi dia udah all time high kan? All time high kita tinggal lihat targetnya, tinggal trailing stop aja di daerah situ. Oke? Oke, teman-teman sampai sini teman-teman udah pertanyaan nggak? Ya, jadi ini cukup clear ya. Yang kita akan fokusnya itu adalah daripada lu pusing-pusing dengan tarif-tarifan ya, kita fokus di dalam negeri aja. Ya tentu ya teman-teman cek ini ya cek teknikalnya buat masuk ya. Jadi nggak oh ini yang penting dalam negeri ya udah gua hajar aja teknikalnya. No ya. Tapi yang pasti adalah kita fokus pada domestik aja. Kayak kita lihat tuh ya sampai sekarang memang CPO itu yang cukup inilah yang cukup dominan untuk kita bisa perhatikan. Oke, kita lihat sebentar. Ini apa Dewa? Ah.
Oke, ya, ini Dewa. Kita su ini teman kalau masih pegang ya udah pegang aja. Hampir boleh pun tidak ada apa-apa di daerah sini ya. Ya, teman-teman lihat ya. Ini kan bagian bawahnya nih. Sama kan ya? Dia ada di daerah ini SOS-nya. Ya, jadi ini udah di stage 2. Jadi kalau dia stage 2 udah tinggal biarin aja dia naik. Lu tinggal trailing stop aja itu udah hampir boleh bilang em, tidak ada halangan apa-apa lagi gitu loh. Apalagi kalau misalnya industri eh, industri dari Cina itu naik, permintaan apa batu bara meningkat. Kemudian habis itu ini kan si Dewa ini kan adalah perusahaan kontraktor ya. Dia kan udah mulai in-house kan. Mulai in-house berarti kan ada potensi ke depannya. Itu akan pasti akan jauh lebih baik gitu. Ya, nah tinggal kita menunggu laporan keuangan. Ini pasti nanti akan ada konfirmasi laporan keuangannya. Ditambah lagi secara teknikal dia sebenarnya udah di set 2, udah daerah markup. Nah, daerah markup ini ya, lu jangan harap dia udah naik markup terus habis itu langsung to the moon gitu kan. Ya pelan-pelan aja, dia pasti akan menunggu sesuatu untuk konfirmasi bahan bakarnya apa, katalisnya apa, udah mulai masuk daerah situ pasti akan ada kenaikan lagi. Ini Juli Agustus ini kan mulai akan ada laporan keuangan Q2 kan. Nah, teman-teman tinggal tungguin deh nanti Q2-nya seperti apa. Kalau ada peningkatan pasti akan ada efeknya, pasti akan di price in untuk itu. Ya, oke, WiFi ini ya ini juga sebenarnya adalah komponen lokal kan WiFi ini. Cuman dia udah agak tinggi kalau nggak salah ya. Nih, ya dia udah naik lumayan tinggi. Nah kalau dia udah naik lumayan tinggi, kemudian habis itu dia mulai ini dia lihat. Dia mulai sideways dari sini kan. Nah kalau dia udah mulai sideways, teman-teman tungguin deh. Ini volumenya gimana? Oke ya. Nah volumenya kan udah mulai menipis nih. Ya udah mulai kecil. Kemudian habis itu dia juga mulai kecil-kecil ya. Teman-teman tungguin. Yang perlu teman-teman lakukan sekarang adalah mencari katalisnya. Ya, katalisnya. Apa yang kira-kira bisa membuat si WiFi ini jadi nggak kayak gorengan gitu loh, nggak kayak saham gorengan, tetapi benar-benar ada katalis yang membuat dia itu bisa naik kelas. Ya, salah satunya pasti laporan keuangan gitu loh. Oh, udah right issue. Right issue-nya 2000. Nah, ini kurang lebih di 2000 kan? Harusnya sih dia nggak kemana-mana ya kalau tembusnya di 2000 ya. Karena ini 2000. Ya, tanggal 15 udah mau dekat ya. Nah, Anda bilang nggak Pak, right issue-nya itu buat apa? Yang kita butuhkan kan adalah ekspansi kan. Ya, jadi kalau dia setelah ada right issue, kemudian betul ada kegiatan proyek-proyek untuk yang ekspansi yang kelihatan ya. Ya ekspansinya apa Pak? Tahu nggak? Ya, nah teman-teman tinggal cek aja di situ. Kalau teknikalnya sebenarnya udah bagus. Berarti kan dia sebenarnya menunggu right issue-nya habis. Right issue-nya selesai. Kemudian setelah 5 juta. Emang sekarang berapa Pak? Ya. Nah, isunya selesai, habis itu dapat uang kan dia kan? Yang nebus isunya itu cukup banyak nggak? Kalau dia cukup banyak, berarti kan sebenarnya ada peluang dia dapat uang lumayan banyak. Nah, uang itu benar-benar dijalankan. Ya, benar-benar dijalankan oleh manajemen. Kalau secara teknikal sebenarnya dia udah cukup bagus. Ini lihat nih. Ya, dari berapa nih? Dari 400 ya. Dari 400 sudah naik sampai ke 2700-an. Nah, ini tidak turun. Artinya kan ada sesuatu di daerah sini. Di dalam perusahaannya. Ya, waktu itu saya nggak kejar karena memang dia udah naik udah tinggi kan. Ya. Nah, kemudian habis itu sekarang dia ada di daerah eh, sideways begitu. Ya, daerah sideways. Ya, teman-teman bisa lihat lah sidewaysnya juga ini kan volumenya juga terus mengecil kan. Ya, terus mengecil. Jadi Em, kalau 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 apa namanya katalisnya masih cukup bagus, ya katalisnya masih cukup bagus, berarti kan ada peluang dia akan lanjut lagi. Ya kalau teman-teman lihat ya dari teori Wyckoff ini fase distribusi nggak? Dia bisa jadi distribusi, bisa jadi SOS itu Pak. Nih, ya ini apa yang kita lihat pertama adalah ini, teman lihat ya. Ini adalah step satunya. Ini adalah step satu di bawah nih. Ya, kalau saya pakai weekly, ini adalah step satu. Berarti ini bisa jadi ini adalah SOS-nya. Kalau katalisnya bagus, berarti ini akan ada kelanjutan. Ya, eh, per Maret cuma ada 200.000 pelanggan.
per Maret ini cuma ada 200 ribu pelanggan, tapi targetnya ke 5 juta ya. Nah, coba teman-teman lihat ya. Kalau ini sampai tercapai dari 200 ribu ke 5 juta aja, nggak usah 40 juta lah ya. Dari 200 ribu itu benar dia bisa mencapai target 5 juta. Itu sebenarnya udah cukup bagus untuk WiFi itu sendiri. Ya karena apa? Karena di sekarang pelanggannya itu baru 200 ribu. Ya, oke? Jadi kalau dari teori Wyckoff, kita bisa melihat ini masih daerah SOS. Kalau lu lihat dari Delhi, mungkin lu bisa ngeliat itu adalah daerah distribusi. Ya, oke. Ya, dia bisa aja ada penurunan untuk spring. Ya, penurunan untuk spring. Kemudian habis itu nanti lu mungkin akan lihat ada minor uptrend di daerah situ untuk ikut. Gitu. Tapi ingat ya, ini kan teknikal ya. Kita butuh dukungan apa? Katalis. Kita butuh dukungan story-nya. Story-nya itu kok apa clear nggak? Benar nggak manajemennya sanggup apa enggak? Kita lihat data-datanya. Semua itu clear apa enggak? Ya, teman-teman tahu ya apa step-stepnya ya trading frameworknya kita kan. Katalis, oke katalis misalnya ini Pak Amin udah bilang kan dari reissue nanti ditembus tanggal 15, kemudian habis itu sekarang baru 200 ribu ya baru 200 ribu, kemudian habis itu dia punya target mau capai 5 juta. Ya itu kan sebenarnya cukup oke kan. Nah ini adalah katalis nih, ini adalah cerita. Nah kita lihat balik ke kemampuan manajemennya. Benar nggak mereka sanggup untuk melakukan itu? Berarti ada kesanggupan dari manajemen. Apa yang kita lihat? Ya mungkin ROE ya. Kemudian habis itu NPM-nya benar nggak cukup menguntungkan untuk penambahan pelanggan segala macam. Kemudian habis itu bagaimana nanti dengan dari sisi bebannya, utangnya dan lain sebagainya. Apakah dia bisa cukup mampu untuk meraih profit atau jangan-jangan profitnya malah dipakai untuk bayar utang. Ya, kita nggak mau yang seperti itu. Ya, jadi artinya setelah itu baru teman-teman lihat ke teknikalnya. Gitu. Ya, fase ranging diikuti oleh breakdown daripada support sebelumnya menandakan pelemahan perlawanan. Ini di break support mana, Pak? Kita masih belum lihat dia break support sih. Ya, kalau lihat dari ini, ya ini kan berarti ini yang dia break nih. Ini adalah resisten yang dia break, ya. Ini resisten yang dia break. Kemudian kalau kalau teman-teman lihat ya, ini kalau saya mau masuk nih, saya mau masuk, mungkin saya akan masuk di daerah mana? Bentar. Oke. Nah, daerah optimal yang mungkin akan saya masuk karena dia udah naik lumayan tinggi ya. Oke, kita mulai coba ya. Nah, ini adalah daerah sini. Nah, dia udah ya, udah daerah situ. Jadi kalaupun nanti dia spring, ya berarti kan daerah 1570 sampai berapa nih? 1230. Jadi mungkin akan jadi daerah optimal untuk kita masuk daerah sini nih. Ya, dia mungkin nanti akan spring. Ya, spring. Nah, ini adalah daerah kalau kita mau lihat optimalnya ya, adalah daerah untuk kita masuk. Sebentar saya kotakin biar dapat angkanya. Nah, ini. Ya, 1650 sampai 1285. Itu mungkin akan jadi daerah buat kita masuk ini optimalnya ya. Nah, ini tinggal ikutin aja Pak, dia punya itu katalis-katalisnya. Ya, tapi kalau lihat dari teknikal, ini mungkin akan jadi daerah optimal untuk kita masuk. 1200, 1300 sampai 1500. Itu daerah optimalnya untuk kita masuk. Ini teknikal ya. Tapi katalis-katalisnya teman-teman perkuat. Ya, dan ini juga basisnya dalam negeri soalnya. Basisnya domestik kan, gitu. Oke, ya ada lagi teman-teman? Oh ya, Cleo. Cleo udah mulai belum? Oke, kita lihat Cleo. Wah, Cleo masih belum mulai-mulai juga ya. Ya, oke. Ya, kita mau lihat Cleo nih sekarang. Apa yang kita lihat Cleo? Ini kan setelah stock split, ya, tapi tidak ada kegiatan sama sekali nih. Dia masih terus turun ya. Nah, kalau dia masih terus turun begini, apalagi masih ini ya, shadow-nya kan panjang sekali ya. Jadi kita tunggu aja dulu. Ya, kemarin kan kita udah bilang kan, tunggu sampai dia udah selesai kalau corporate action-nya. Nah, setelah corporate action selesai, tapi kita masih tidak melihat ada sebuah tindakan apapun dari situ.
Ya kalau gitu ya lebih baik nanti aja dulu untuk si Cleo-nya. Karena nggak ada action apa-apa nih habis habis ini kan kalau nggak salah di sini ya kan? Di tanggal 10 Juni kan kalau nggak salah dia udah stock split, tetapi kita masih tidak melihat ada pergerakan apa-apa nih dari situ. Ya masih terus turun gitu. Ya, oke. Daerah optimalnya kalau kita lihat sebentar, Pak Hengki nyoret-nyoret Pak. Oh ini ya kita lihat ya. Ini kan adalah awal trennya dia sampai ke atas. Ini adalah optimalnya. Ini sebenarnya kemarin tuh udah masuk tuh daerahnya nih. Ini daerahnya. Huh, berapa ini? 5 486 sampai 570. Ya mungkin kita akan melihat daerah situ. Ini sudah dites lagi nih. Ya, ini bakalan ke situ. Cuman kalau lihat dari ini, setelah stock split, tidak ada volume yang naik loh. Ya, tidak ada volume sama sekali di daerah sini. Jadi, saya mungkin akan lihat lebih baik itu. Ya, soalnya saya lihat, Pak. Tadi, tadi, tadi Bapak juga coretnya banyak banget. Oke, ya ini mungkin itu. Cuman kalau lihat dari teknikalnya, ini daerah mungkin mungkin kita nggak ngambil dulu untuk Cleo. Karena dia udah turun nih, udah selesai corporate action segala macam, tapi tidak ada reaksi gitu, tidak ada reaksi seperti ini nih. Ya, tidak ada reaksi sama sekali gitu. Jadi kita akan tunggu reaksinya dulu baru kita ikut. Oke, kalau bank saya mungkin masih akan lihat BBCA ya. Sedang untuk bank-bank lain kayaknya agak ini ya, agak agak gimana gitu. Ya, untuk bank saya mungkin masih akan cenderung lihat BBCA. Oke, ya ini teman-teman kalau lihat ya untuk yang perbankan BBCA, area mana yang saya akan pilih untuk ambil? Ini area yang sekarang, ya, yang sekarang itu daerah sini. Jadi ini udah masuk ya di daerah 8.550 sampai 8.250. Itu adalah daerah yang optimal yang saya mau ambil. Sama satu lagi, mungkin teman-teman bisa lihat di daerah gap sini. Ini gap ini ada di 71 kalau nggak salah. 78,6 ya, benar ya. Daerah 78,6. Nih. Ya itu masih dalam golden zone ya. Golden zone-nya kan sebenarnya sampai ke 0,3 ya. Ini kan golden zone-nya kan. Ya daerah sini kan. Tapi saya saya lebih senang di 0,5 sama 0,6 1,8 ini. Ya, ini adalah BCA. Kalau BNGA ini gap. Oh, ini udah malah udah ketutup gap ya. Iya, betul. Ya, ini kalau teman-teman lihat BNGA ya. Kalau ini kita lihat teknikalnya aja ya. Nah, dia udah masuk ke daerah kita beli belum? Udah. Ya, untuk BNGA. Ya, tapi untuk katalis segala macam teman-teman cek sendiri ya. Ini ya untuk BNGA. Terus habis itu kalau BMRI, nih BMRI. Ini BMRI dari awal memang tidak terlalu menyenangkan ya. BMRI, teman lihat ya. Ini saya nggak bisa karena dia belum ada pergerakan apa-apa. Ya, ini harusnya kan udah change of character kan. Ya, ini daily ya. Itu udah change of character kan. Kemudian low-nya kan di sini. Nah, habis itu tidak ada kenaikan sama sekali. Ini berlaku untuk BBRI. Ya, BBRI juga kurang lebih kayak gitu. Ya, BBRI. Tuh, teman-teman lihat ya. Ini untuk BBRI. Ya, ini kan adalah low-nya. Ya, ini kan sebenarnya udah change of character kan di daerah sini. Udah kan? Ya. Ya, nah habis itu tidak ada kegiatan apa-apa kan di dari situ. Termasuk BBNI. BBNI masih lebih baik daripada dua bank yang tadi. Nih, ya ini adalah low-nya. Mungkin apakah efek dari Danantara ya? Saya nggak tahu juga ya. Nih, ya. Nah, ini adalah BBNI. Ya, BBNI. Kemudian habis itu
Bank terakhir BBTN ya. Ya, ini adalah BBTN. BBTN ini kemarin karena ada potensi penurunan suku bunga kan. Kemudian habis itu ini sampai sekarang masih belum naik. Nah, ini kalau BBTN ya kita mau ambil kalau kalau seandainya nanti apa eh, seandainya apa suku bunganya terus turun, nah ini adalah daerah optimal buat teman-teman ngambil BBTN. Ya 970 sampai 1040 BBTN ya katalisnya pasti penurunan suku bunga. Apakah fase bear trap itu masih berlangsung? Harusnya sih masih ya Pak, karena kan kita sebenarnya kita maunya itu adalah ini maunya kita loh ya. Kalau bisa penurunan indeks harga saham gabungan sampai ke 6.500, maunya kita. Ya makanya kan kita nggak ngapa-ngapain kan, ya. Tapi ini kelihatannya dia mulai berhenti nih. Nah perhentian ini kan kita butuh tahu ya, ya dia mau ke atas atau mau ke bawah itu doang. Ya kalau dia mau ke atas, berarti kan dia akan langsung balik lagi. Kalau dia kalau mau ke bawah, berarti kita tunggu ya di daerah 6.500. Tapi kalau dia ke atas, dia break nih, ya berarti kan udah. Berarti ini bisa jadi low-nya itu ada di bisa jadi di 6.742. Ini low yang ini. Ya 6.745 itu harusnya bisa jadi low-nya. Ya tapi kalau enggak, nah, kita mau tunggu ya di daerah sini. Di daerah 6.500. Ya, kalau teman-teman lihat ya daerah optimalnya ya, dia bisa jadi sudah berhenti di daerah 32%. Iya, benar ya. Nih ya, 38,2 itu. Ya, dia berhenti di 38,2. Tahu kan artinya 38,2? Ya, 38,2 itu artinya kalau benar dia berhenti di situ, berarti trennya itu masih cukup kuat untuk nanjak lagi. Iya, memang iya. eh Sejak libur sekolah memang stagnan sekali. Mungkin ya karena eh, eh, banyak yang masih belum konsen kah? Ya, bursa Amerika itu udah all time high. Waktu saya lihat Nasdaq ya. Tuh, lihat ya. Waktu lihat Nasdaq, sebenarnya saya udah cukup yakin dengan ininya ya. Kita pakai ini aja deh. Teman-teman lihat ya. Nasdaq itu waktu dia eh, ini biar nggak tahu banyak ini. Nah, waktu dia crossing dari 50 ke 200 nih. Waktu dia crossing ini ya, teman lihat ya, waktu dia crossing 50 ke 200 di mana? Di sini. Habis itu dia rally terus ya. Ini saya kecilin ya, biar kelihatan ya. Ini ya, ini waktu dia crossing ini ya, teman bisa lihat ya, ini historinya ya. Dia naik berapa persen nih? Sampai ke atas sebelum turun itu 84% ya. Nah, apakah apakah yang ini crossing yang ini bisa berapa persen lagi itu? Ya, ini sekarang kan sudah berapa persen setelah closing? Ya, setelah crossing ini sudah naik 13% gitu. Ya, ini yang kita lihat ya. Dan sudah all time high nih. Dia all time high lagi. Nah, ini salah satu pendukungnya kan adalah Nvidia kan. Ya, Nvidia. Nah, Nvidia itu CES juga sama. Ini crossing ya 50 50 200 crossing kan. Kemudian naik kan tinggi kan. Nah, kemudian habis itu kita mau lihat itu apa? Ini apakah histori ini bisa berulang pada saat crossing di sini. Tuh, ya. Keyakinan saya untuk indeks harga saham juga akan seperti ini. Kita lihat dari beberapa indikator. Pertama adalah indikator fixnya. Indikator fix itu adalah indikator untuk volatility S&P 500. Yang kita lihat adalah tidak ada tidak ada gejolak sama sekali pada fix. Wah, setelah Trump umumin ini itu segala macam tidak ada gejolak pada fix. Nah, kalau fix tidak ada gejolak, artinya S&P 500 akan terus menguat ini. Oke. Yang kedua adalah soal rupiah dan USD ya, USD dan rupiah. Kita lihat ya, rupiah apa yang terjadi. Dia menguat kan? Dia cuma sampai ke 32% nih.
38. Bener ya? Cuma tambah 38, terus habis itu turun. Nah, apakah ini akan lanjut turun nggak? Gitu. Kalau dia terus menguat, berarti kan ada potensi indeks harga saham kamu kan punya korelasi itu ya. Korelasi yang itu, yang positif terhadap rupiah. Kalau rupiah terus menguat, indeks kita akan terus menguat. Gitu. Nah, kemudian habis itu kalau teman-teman lihat dari risk off dan risk on, harga emas itu udah cenderung terus turun. Ya, kita lihat ya. Ini emas itu adalah ini daily ya. Kita lihat ya, dia udah cukup stabil dari sini. Sorry. Dia udah cukup stabil. Ya, dari daerah mana nih? Kalau dikotakin, ya antara 3.100 sampai ke 3.500. Dia udah cukup stabil dari situ. Ya, emas stabil gitu loh. Kalau dia stabil, artinya kan sebenarnya tidak ada gejolak sama sekali dari situ. Bahkan kecenderungannya adalah downtrend gitu loh. Teman-teman kalau lihat dari ini ya, yang 4 jam. Maka teman-teman akan lihat dia udah mulai break. Oke, ini yang 4 jam ya. Saya ambil 2, 3. Ya, lihat ya. Ini adalah 1, 2, 3 trend ya. Terus habis itu break. Ya, jadi ada kecenderungan memang dia turun gitu. Ada kecenderungan turun. Ya, ini saya gedein ini. Gitu. Ya, dia break trend line kan? Ya, jadi ada potensi untuk terus melemah gitu loh untuk emasnya. Nah, emas terus melemah artinya apa? Ada potensi di mana risk off-nya itu akan berganti ke risk on. Apalagi gongnya, kalau The Fed itu mulai turunin suku bunga, ya wis udah. Kita udah lihat apa ada gerakan rally kembali pada indeks harga saham gabungan termasuk indeks lokal. Ya, indeks global lainnya gitu. Ya. Nah, soal ini downtrend apa enggak? Enggak, ini bear trap. Tetap kita masih dalam keadaan bear trap. Oke? Ya, jadi nggak usah kemana-mana. Nah, kalau lu nggak mau pusingin soal tarif-tarif itu, udah fokus di lokal aja. Gitu. Salah satunya CPO. Salah satunya. Jadi kalau lu udah punya CPO, ya udah follow the trend aja. Ya tinggal cari lagi emiten-emiten lain di sektor-sektor yang berkaitan dengan lokal. Itu aja udah. Ya, oke. Oke, saya pikir untuk hari ini kita cukupkan dulu ya. Sampai di sini ya teman-teman ya. Namun untuk yang Pak Amin ya. Pak Amin untuk yang WiFi nanti tinggal itu ya, tinggal di follow up aja ya, tinggal update aja ya. Nanti kita lihat juga seperti apa. Tapi optimalnya harga optimalnya kan udah tahu ya di daerah mana kita mau nunggunya. Oke, ya. Oke teman-teman. Ya sekali lagi, sorry. Buat teman-teman yang mau daftar Kopdar, ya saya ingatkan daftar duluan, oke? Jadi oke nanti ketemu di hari Sabtu ya pas offline ya, ya. Oke, saya pikir cukup dulu ya teman-teman ya untuk hari ini. Kita ketemu lagi hari Jumat mendatang, ya. Oke, saya izin pamit. Thank you semua. God bless. Thank you.